Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya, Owen Rivigosal, dalam program Christ is Enough for Me. Saudaraku, hari ini saya mau kita menanggapi atau meluruskan juga salah satu video dari salah satu channel. Saya juga baru lihat tadi videonya dari channel Salam Akal Sehat. Tapi kita lihat apakah yang dijelaskan sesuai dengan akal sehat. Kita bisa memikirkan itu sendiri. Kita lihat videonya. Kita saksikan bersama-sama. Oke, kita lanjut ya, saudara-saudara sekalian. Ini sudah saya tampilkan aplikasi. Musa menyerahkan upeti yang dikhususkan bagi Tuhan itu kepada Imam Eliezer seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Yang setengah lagi yang menjadi bagian orang Israel lain yang dipisahkan Musa dari bagian orang-orang yang telah berperang itu. Yaitu yang setengah yang menjadi bagian umat yang lain itu domba-domba 337.500 ekor. Lembu-lembu 36.000 ekor, keledai-keledai 30.500 ekor. Dan orang-orang 16.000 orang. Lalu Musa mengambil dari yang setengah yang menjadi bagian orang Israel lain itu satu ambilan dari setiap 50, baik dari manusia, baik dari hewan, kemudian menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang memelihara kemah suci seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi bagian untuk kemah suci sudah ada sendiri, yaitu yang dibagikan kepada orang Lewi sebagai penjaga kemah suci. Saudaraku yang terkasih, dalam video lengkapnya, nanti kalau teman-teman cari videonya, itu benar-benar dia menjelaskan bahwa apa yang diberikan kepada Imam Eliezer untuk dikhususkan bagi Tuhan, itu sama dengan ayat 47 yang diberikan kepada orang-orang Lewi yang memelihara kemah suci. Nah, ini sebenarnya letak kekeliruannya. Mari kita periksa Alkitab kita bersama-sama. Dikatakan di ayat 29, saudara bisa lihat bersama, dari yang setengah yang telah didapat mereka, haruslah engkau mengambilnya, lalu menyerahkannya kepada Imam Eliezer sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Saudaraku, dan ini direalisasikan atau dilakukan oleh Musa di ayat 41. Lalu Musa menyerahkan upeti yang dikhususkan bagi Tuhan ini kepada Imam Eliezer seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi memang apa yang dikhususkan bagi Tuhan wajib diberikan oleh orang Israel itu benar-benar khusus untuk digunakan di kemah suci. Dalam perayaan-perayaan di kemah suci tidak boleh digunakan untuk orang-orang Israel. Jadi ini jelas, jadi persembahan khusus untuk Tuhan artinya dipersembahkan di kemah suci. Itu yang pertama. Yang kedua kita lihat ayat 30. Tetapi dari yang setengah lagi yang untuk orang Israel lain, haruslah engkau mengambil satu ambil dari setiap 50, baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai, dan dari kambing domba, jadi dari segala hewan. Lalu menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang memelihara kemah suci Tuhan. Saudara, ini berbeda. Ini bukan sesuatu yang dalam artian harus dipersembahkan di kemah suci, tetapi bagian ini menunjuk bahwa itu bisa mereka gunakan untuk hidup mereka karena mereka sudah memberi diri, sudah melayani, dan sudah memelihara kemah suci Allah. Karena itu kita lihat ayat 47 ya saudara. Lalu Musa mengambil dari yang setengah yang menjadi bagian orang Israel lain itu satu ambil dari setiap 50, baik dari manusia, baik dari hewan. Kemudian, perhatikan baik-baik, kemudian menyerahkan semuanya itu kepada orang Lewi. Jadi bukan untuk bukan untuk dikhususkan bagi Tuhan di kemah suci, tetapi untuk orangnya, bukan untuk kemah suci. Jadi jelas ya, untuk orang yang memelihara kemah suci, bukan untuk kemah suci. Jadi beda pemahaman Bapak dari channel tadi itu sangat beda. Jadi ingat ya, jadi yang dikhususkan itu hanya untuk Tuhan, untuk digunakan di kemah suci. Tetapi yang dimaksud dalam ayat 30 dan ayat 47 jelas kok di situ. Semuanya kepada orang Lewi, orangnya,
bukan kemah sucinya lagi. Jadi beda. Yang pertama dikhususkan bagi Tuhan untuk dipersembahkan di kemah suci. Yang kedua, mereka bisa gunakan untuk kehidupan pribadi dan keluarga mereka, untuk mereka bisa hidup. Ini beda. Karena itu saya mau katakan, mari kita melihat Alkitab secara benar. Supaya kita tidak salah, tapi mengatakan kita memikirkan sesuai dengan akal sehat manusia. Karena itu saudara, saya mau katakan baca Alkitab kita benar-benar. Jangan terpengaruh dengan orang yang asal ngomong, tetapi kita nggak baca baik-baik. Jadi yang pertama, itu benar untuk dikhususkan bagi Tuhan, digunakan di kemah suci. Karena itu diserahkan kepada imam yang memang benar-benar menjadi orang yang dipilih Tuhan di kemah suci. Yang kedua, diberikan kepada orang-orang yang memelihara kemah suci untuk mereka bisa hidup dan bertahan hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.